Ya, teman-teman, hari ini tanggal 19 bulan Februari ya, tahun 2025. Mari kita bahas lagi emiten-emiten punya teman-teman ya. Tapi sebelumnya seperti biasa, kalau bagian pertama kita bahas dulu IHSG kita. Dan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa memberikan support ya, baik berupa subscribe, terima kasih, yang lama luar biasa, yang baru juga terima kasih. Terus yang telah memberikan komentar juga luar biasa, tanpa ada teman-teman video-video yang sebaiknya tidak akan bermanfaat. Serta yang telah memberikan nge-like, terima kasih juga teman-teman ya, yang nge-share juga terima kasih. Yang telah memberikan doa juga terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan dan dikembalikan lagi kepada teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga teman-teman juga ya. Dan telah yang memberikan super thank ya, terima kasih, mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Baik, IHSG kita hari ini turun teman-teman ya. Turun sekitar 1,14% ya, atau 79 poin. Si EMA 10-nya masih menuju ke bawah. Mudah-mudahan sih tidak tembus EMA 10-nya teman-teman ya. Kalau EMA 10 tembus lagi ya bisa downtrend kembali teman-teman, bisa menyentuh lagi harga di 6.530,97-an ya. Nah teman-teman, hari ini norma transaksi 10,8 miliar, cenderung baik kayaknya, baik-baik saja gitu teman-teman ya, karena transaksi juga norma cuma 10,8 triliun. Terus asing hari ini keluar 963,57 miliar ya. Kalau tahu waktu di sini teman-teman berapa nih? Tanggal 17 Februari sekitar 975 miliar ya. Waktu kemarin cuma 231 masuk, pas keluarnya hampir 1 triliun ya, beda beberapa koma doang ya. Gak apa-apalah teman-teman ya, sudah biasa. Jadi kalau ketemu merah ya sih sudah biasa, malahan saya pikir lebih baik seperti ini teman-teman ya. Lebih baik naik 2 candle atau 3 candle hijau, 1 candle merah, nanti naik hijau lagi, itu akan lebih baik lagi. Jangan sampai nanti hijau nanti pas turunnya aduh itu lebih bahaya lagi gitu ya. Nah, lebih baik seperti inilah teman-teman. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik teman-teman untuk IHSG kita ya. Mudah-mudahan tidak jebol lagi ya di 6.500-nya. Oke teman-teman, kita lanjut ke emiten biasa teman-teman ya. Kita mulai dari BBNI teman-teman ya. Kita mulai dari BBNI dulu. Ini BBNI suka macetnya, harus pertama kayaknya nih. BBNI turun 4,84% ya, atau 230 poin ke 4.520. Nah, garis yang saya gariskan dilewati teman-teman untuk penurunannya ya, biarin aja. Nah, ini di sini juga terjadi kepala kembar teman-teman, garis yang kenaikan dilewati, biarin aja teman-teman ya, sudah terlewati kemarin. Nah, per hari ini bagaimana? Per hari ini dia ada si kepala kembar teman, hati-hati kepala kembar ya, tapi mudah-mudahan sih ini tidak lepas lah teman, mendingan ditahan di sini aja. Hati-hati kalau bisa ke arah turun, bisa ke arah 4.230-an lagi teman, ke arah sini teman, di sini nih. Ada seekor merah di sini. Terus ini juga ada gap kecil teman-teman, mudah-mudahan tidak sampai tembus itu ya. Mudah-mudahan di sini aja lah teman-teman, gak usah kemana-mana ya, mungkin di area sinilah, di area 4.300. Yang penting jangan lepas dari MA 10-nya aja teman-teman. Yang penting kalau dia masih di atas MA 10 cenderung masih aman ya. Makanya target saya sedikit lagi di sini ya, tercapai ya. Tapi per hari ini walaupun ada penurunan, perhatikan teman-teman, asing sudah mulai masuk 43,5 miliar teman-teman, walaupun bandar lokal keluar tapi asing sudah masuk 43,5 miliar. Siapa yang masuk? Nah, bagian kita masuk ke ranah yang namanya bandar detektor atau yang namanya broker summary teman-teman ya. Kita lihat untuk forennya ada YU bagus, BK, CCEP yang bagus juga teman-teman, YU sama BK teman-teman untuk kalangan BBNI ya. RX dengan sangat enak keluar ya, RX 11,5 miliar. Tapi RX keluarnya tidak begitu banyak dibanding dengan pengambilannya ya. Ternyata di sini terdeteksi 43,5 miliar poren masuk ke BBNI. Jadi walaupun ini merah, tetapi ternyata poren masih akumulasi, cenderung membaik teman-teman ya. Makanya mudah-mudahan jangan lepas dari MA 10-nya ya. Kalau lepas dari MA 10-nya, waduh ya. Dan si bandar lokal juga cenderung akumulasi sebenarnya teman-teman, hanya pembuangan sedikit, biarin aja ya. Kita lihat ya lokalnya siapa sih yang ngebuang. Oh, RX lokal teman-teman, tapi daerah lokalnya masuk, SQ juga masuk. Ini cenderung broker bagus teman-teman yang nguasain ya. Lanjut setelah BBNI kita lihat BMRI ya. BMRI. Kita lihat Mang Mandiri.
BMR juga dalam keadaan dia turun juga, tapi dia meninggalkan jejak teman-teman ya. Penurunannya meninggalkan jejak kenaikan teman-teman di angka 5.440-an ya di situ. Nah juga ini MA10 lagi menuju ke bawah, jangan sampai jebol MA10-nya ya. Besok mendingan di ke atas sedikit, saya dua aja gitu aja enak ya. 218 miliar poren keluar. Di sini ada AK, ada ZP, RX, lagi-lagi RX keluar ya. Tapi di sini AK sama ZP yang paling banyak, dua broker ini paling banyak. Tetapi BB sama BK sudah mulai masuk lagi di sebelah kirinya ya. Walaupun mereka tidak kompak sekarang si BB sama si BK gitu kan. Tinggal nunggu si YU RX sampai BB sama BK masuk di satu kolom sebelah kiri aja bisa otomatis enak lagi teman-teman. Tapi biarkanlah, mereka juga butuh duit teman-teman ya. Mereka juga 93,1 miliar, kalau satu tik aja kan lumayan teman-teman ya. Perlulah teman-teman adanya koreksi-koreksi dikit ya. Secara MA masih ke bawah, cuman mudah-mudahan besok ditahan ya, jangan sampai lepas lagi di angka 5.170-nya. Kenapa? Biar si MA sebelumnya masih tetap di bawah candle. Artinya cenderung mau naik. Oke, teman-teman, untuk BMRI seperti itu ya. Poren masih kondisi net sell ya, tapi BB sama BK sudah mulai masuk. Lanjut ada emiten BBRI teman-teman ya. BBRI kita lihat. BBRI setelah kemarin targetnya tersampaikan. Kita hapus dulu karena target sudah tersampaikan dan dia sudah meninggalkan jejak kenaikan lagi di angka 4.100. Jadi kayaknya besok akan loncat kodok nih teman-teman ya. Penurunannya sudah dilewati, biarin aja. Ini MA10-nya masih berada di bawah karena artinya masih cenderung MA10 masih menuju ke bawah teman-teman. Mudah-mudahan besok ditahan ya. Mudah-mudahan bahwa besok area loncat kodok di tengah lah gitu di 4.000 ya. Kadang-kadang emang dia suka dengan loncat kodok. Makanya cenderung rapih, tumben saya bilang ini rapih 3 hari nih. Naik rapih, tapi ini juga turunnya rapih. Tumben saya bilang ini rapih turunnya BBRI ini ya. Harusnya dia loncat kodok gitu kan. Per hari ini walaupun ada penurunan, ternyata si bandar lokal akumulasi, tapi poin keluar 40,3 sedikit 40,3 miliar ya keluarnya si poin ini. Sini BK ada KZ yang keluar, tapi di sini RX masuk nih. BBRI RX sudah mulai masuk sama si ZP ya. Cenderung mereka tidak kompak masuknya teman-teman ya, di dua emiten bank, si BBNI sama BMRI si RX keluar tapi BBRI masuk. Ini pertanda baik teman-teman ya, walaupun net sell 40,3 miliar. Tapi kalau untuk istilahnya kenapa katanya kalau naiknya kayak siput, tapi kalau turunnya seperti siput ditendang. Lah begitulah teman-teman, semangat saya bilang ini. Kalau si BBRI itu bagusnya itu kadang-kadang loncat kodok, kadang tidak bisa diprediksi gitu kan. Tidak ke atas, tiba-tiba loncat kodok lagi ke bawah. Ya, saya bilang, selagi dia masih di jalur yang pada jalur MA10-nya masih berada di bawah candle, itu cenderung masih uptrend teman-teman ya. Nah, kalau ini kan masih MA10 lagi menuju ke bawah. Jadi walau pingin saya sih pinginnya gitu ya. Mungkin besok loncat kodok lagi aja gitu kan. Kayaknya bukan normal dia. Ini perjalanan bukan normal, teman. BBRI itu perjalanan bukan normal ya. Karena normalnya itu aja loncat kodok. Tapi kalau kita lihat teman-teman, dari sudah mulai semenjak dia mungkin ya dibilangnya ini area support lah teman-teman ya. Dia belum tembus area supportnya. Mudah-mudahan sini tidak tembus area sini teman-teman, area 3.800 jangan tembus lagi. Mudah ditahan lah teman-teman di antara 3.970-an lah, mungkin ditahan di situ akan cenderung lebih baik. Soalnya sekarang juga sih tidak terlalu banyak pengeluaran ya, 40,3 miliar saja si net sell si asingnya ya, tidak terlalu besar seperti waktu hari tanggal 14 ya, sampai 867 miliar gitu kan keluarnya gitu kan. Makanya ini saya bilang ini tumben-tumbenan si BBRI tidak loncat kodok. Saya pinginnya si BBRI loncat kodok sesuai dengan ciri khasnya teman-teman. Bank-bank besar itu biasanya 4 bank itu ciri khasnya loncat kodok, loncat ke bawah, loncat ke atas gitu kan, kadang-kadang seperti itu. Oke teman-teman, BBRI saya pikir sih ini lagi terus diakumulasi teman-teman dari bandar lokal pun asing. Perhatikan hijaunya lebih banyak daripada merahnya, artinya akumulasinya sudah berjalan. Mudah-mudahan dari mulai bulan Januari, pertengahan Januari ini menjadi pertanda baik buat kedepannya, minimal sampai bulan Juli lah teman-teman, Juni Juli, karena mereka di situ ada pembagian dividennya ya. Lanjut, setelah BBRI kita lihat BBCA. Kita lihat BBCA. BBCA pas banget teman-teman dia garis penurunannya, maka saya biarkan aja karena belum ketembus.
dan dia meninggalkan namanya PR ke atasnya, yaitu gap teman-teman, tanda-tanda kenaikan kalau saya bilangnya di 9.320 ya, walaupun ada penurunan tapi dia meninggalkan jejak kenaikan. Saya pikir sih ini luar biasa pengeluarannya teman-teman. Perhatikan ya, dulu kemarin waktu tanggal 20 Januari 795, ini juga 700-an teman 732, sekarang juga sudah mulai 690. Artinya ini luar biasa besar teman-teman, tapi tidak terlalu tidak terlalu dijebloskan ke sampai ke harga mungkin 8.700 ya. Kalau sampai penurunan 20% berarti nanti teman-teman bisa diukur lah, kalau nanti mau nunggu BBCA contohnya sampai sini contoh gitu ya. Nanti tunggu aja di 20%-nya kalau lagi downtrend seperti ini gitu kan. Contohnya mau average atau mau apa, tunggu aja di sini. Tapi di sini belum bisa nyentuh teman-teman, biarin aja. Saya punya nggak cadangan di bawah? Oh, belum punya, atau biarin aja ya. Nanti kalau sudah jebol teman-teman baru kita akan cari lagi penurunan sampai di mana. Karena secara MA sih ini masih posisi downtrend teman-teman secara MA ya, karena betul bahwa si Forex ini sedang istilahnya sedang menjual habis-habisan karena telat teman-teman. BBC itu telat teman-teman. Waktu BBNI, BBCA, BBNI, BMRI sama BBRI itu turun ya, lagi ada pembuangan, ternyata si BBC ini telat ngebuangnya. Cenderung mereka dipertahankan, tapi hari ini sudah mulai ada pembuangan lagi, mudah-mudahan tidak jebol ya. Jebol ini bisa ke angka 8.700 sesuai dengan penurunan 20% teman-teman. Ini baru percobaan teman-teman. Ini baru percobaan aja. Saya pikir sih tidak mudah-mudahan sih tersampaikan gitu kan di 20%, makanya saya ini baru percobaan aja. Mudah-mudahan sih ditahan di sini ya. Nanti ini mah biarin aja, ini hitungan saya teman-teman ya. Ini hitungan saya, bukan hitungan yang biasa. Kita pinginnya itu sekitar 20% itu ada pantulan. Saya pingin saya lagi analisa penurunan 20%, 30%, 48 sama 58%. Saya pingin hitung pantulannya aja. Jadi manfaatin untuk pantulan aja. Walaupun dia istilah mau turun lagi ke bawah, cuman kadang-kadang di antara 20%, 30%, 48 sama 58% itu ada pantulan. Nah, manfaatin itu teman-teman ketika nyentuh 20%-nya itu. Memanfaatin pantulan mau 1%, 2% seperti teman-teman ya. Oke, teman-teman, tapi itu jangan hitung dulu teman-teman, itu baru istilahnya baru penelitian saya aja. Nanti setelah selesai baru akan saya istilahnya share ke teman-teman gitu ya. Saya baru nempatin segini aja teman-teman. Oke teman-teman, untuk BBCA masih ada pembuangan, tapi mudah-mudahan tidak tembus area yang saya gariskan ya di 8.900, karena itu adalah area penurunannya. Tapi sekarang sudah tersentuh, artinya sudah ketutup teman-teman ya. Tinggal tunggu pantulannya aja ya. BBCA ini ya. Oke teman-teman, 4 bank sudah. Kita lihat tower teman-teman. Ini punya teman-teman nih, tower ya. Kita lihat tower. Semua penurunannya sudah dilewati, kita hapus ya. Ini penurunan 1, 2. Nah, ini penurunan. Nah, dia sudah meninggalkan jejak kenaikan. Di sini teman-teman, ini ada gap kecil teman-teman kan di 6.629. Itu ada kenaikan kecilnya. Nah, ini kemarin sudah ditebus, cuma si kepala kembar, cuman dia malahan turun teman-teman. Maka biarin aja. Di sini saya tidak melihat ada arah kenaikan, maka biarin aja teman-teman. MA10 lagi menuju ke bawah, tapi di sini ada tahanan kuat teman-teman ya di angka 594-nya. Saya pikir jangan ke situ deh gitu kan. Kalau bisa ke situ bisa jebol ke arah 498 teman-teman ya. Tetapi teman-teman mudah-mudahan dia ditahan di area sini ya, biar pantulan kembali area sini ataupun sebelumnya. Kalau dia sudah mulai kesentuh area kuat, support kuat di sini teman-teman, berarti dia memang mau ke bawah gitu. Sini support kuat teman, si ekor kembar kadang-kadang sebagai support kuat teman-teman ya, kalau si ekor kembar itu ya. Tapi di sini ada tanda kenaikan, tapi dia sudah mulai MA10 di bawah, mudah-mudahan ditahan di area sekarang ya teman-teman, mudah-mudahan. Karena 3,02 miliar si Forex sudah masuk sejak hari kemarin. Si Forex juga sudah mulai masuk lagi ke area. Nah, teman-teman perhatikan ya. Kemarin juga sudah mulai masuk teman-teman, si Forex itu 3 hari ini sudah mulai masuk. Per hari ini ada si BK 2,6 miliar, ZP 1,6 miliar. Terus kita cek deh dari tanggal 17 Desember. 17-nya dari hari Seninnya. Ternyata si BK sudah ngambil 2 miliar, ZP 2 miliar, dan CC 1,3 miliar, dan JU sudah 640 jutaan teman-teman ya. Di sini apakah ditransaksikan? Coba kita cek.
ternyata si BK transaksi juga, CC transaksi, AK juga. AK mana transaksi? AK transaksi ya. Nah jadi walaupun di sini ada penurunan, ternyata si BK sama yang lainnya si JP gitu ya sama CC juga sudah akumulasi ya. Terdeteksi di sini per hari ini tuh 3,02 miliar net buy ya untuk si tower ini di sama asing. Kita lihat untuk cek untuk lokalnya siapa yang ngebuang. Nah, yang untuk ngebuang ada si PD, ada si OD, ada si si BB keluar ya. Nah, tapi di sini si SQ, si MG sama si SS sudah mulai masuk teman-teman. Mudah-mudahan ini sebagai pertanda baik ya. SQ sama si GA juga bagus teman-teman. Mudah-mudahan si SQ sama si EGA si EGA. SQ sama GA mudah-mudahan bisa menahan teman-teman, jangan sampai dia lepas daripada harga 591-nya bisa jebol teman-teman, bisa jebol lagi ya, bisa ke bawah, bisa ke angka 496-an teman-teman ya. Biarkan aja soalnya dia MA2 juga masih ke bawah teman-teman ya. Terus MA10 juga masih menuju ke bawah, tunggu aja MA10 di bawah candle, mungkin juga ada kenaikan sementara dan lumayan teman-teman ya. Mungkin kalau nanti kenaikan sementara bisa ke level 695 ya kalau sudah MA10 di bawah candle. Padahal sudah mulai bagus ya, kagak mau ternyata si poin pinginnya harga di bawah kali teman-teman ya. Kita lihat tower untuk posisi apakah sudah mulai murah atau mahal. Untuk 3 tahunan dalam posisi murah banget, artinya sudah lepas dari harga murahnya teman-teman ya. Nah ini pas. Nah kalau untuk 10 tahunan sedikit lagi di harga murah di 570-an teman-teman. Di sini berarti ya 570-an. Nah di sini teman-teman ada sedikit lagi ya teman-teman ke harga murahnya ya. Saya pikir sih di sini sudah murah lah teman-teman, tinggal tunggu putar baliknya ya, tinggal tunggu aja MA10 di bawah candle karena sini sudah mulai murah banget teman-teman ya. Paling kalau murah banget di sini teman-teman dia ada yang saya gariskan di angka 400-an di sini nih. Nah, di angka 455 ya. Kalau mau dia di murah banget gitu kan. Nah, ini kalau udah naiknya enak teman-teman si tower ini ya, power ya. Si tower ini enak ya kalau sudah naiknya. Si tower ini kalau sudah naiknya enak nih. Ini bisa naik ke level, jangan tinggi-tinggi aja teman-teman, ke angka 1122 aja sudah lumayan, 400 poin gitu ya. Oke teman-teman, untuk si tower target saya itu di 884 sama di angka 801. Nah ini target kenaikan untuk ini teman-teman, untuk uptrendnya ya. Di sini kita kasih apa namanya, kita kasih jeda, bukan jeda apa namanya, target di sini teman-teman. Nah kenapa saya target di sini, biar nanti pas nyampe sini itu sudah mulai uptrend teman-teman, gitu maksud saya teman-teman. Oke teman-teman, mudah-mudahan ya sampai situ ya, jangan sampai lepas. Oke kita lanjut lagi, harga wajarnya 946 teman-teman untuk kuartal 3 nya. Ada Hexa nyakut di 600 katanya, 6000. Kita Hexa selama 10 tahunan 6.000 di harga mahal. Jadi teman kita nyangkut di harga mahalnya teman-teman di 6.000 ya. Nah, si 6.000 sekarang lagi di downtrend kan. Nah, ini sekarang garis penurunan sudah mulai dilewati, 2 garis penurunan semenjak tidak dibahas lagi. Ini garis penurunan, ini juga sama, garis penurunan sudah dilewati teman-teman ya. Artinya semua garis penurunannya dilewati. Nah, ini sudah lumayan teman-teman ya. Sudah lumayan ini siapa si Hexa sudah mulai ada perlawanan. Di bawah ada nggak? Sekarang saya belum itu lagi di bawah lagi ya. Kita cek lagi di bawah lagi tahun berapa ini ya. Coba tahun berapa ini, tahun 2021 teman-teman ya. Kita cek tahun 2021 untuk si Hexa ini. Soalnya sudah terlewati semua teman-teman ya, garis yang saya gariskan sudah terlewati semua, jadi udah wow gitu. Tapi dia enak bagian dividen kan teman-teman ya. Kita cek dulu teman-teman, siapa tahu di sini ada garis penurunan selanjutnya ya. Kita harus tinggikan biar enak. Itu sudah ketembus 4.500 belum? Kita nanti kasih tanda aja ya. Kita kasih tanda di sini ada gap 1 teman-teman di angka
4.380 itu adalah penurunannya. Ada di area si ekor hijau 4.100. Terus yang agak dalam dikit di angka 3.956. Kita tunggu sampai mana nih teman-teman ya, biar saya tidak nandain lagi karena dua pergerakan dua PR-nya sudah dikerjakan sama dia. Ini PR lagi teman. Nah, PR sampai 38 36 ya di sini nih. Soalnya di sini PR-nya bagus. Ini tahar seekor kembarnya bagus teman-teman. Kalau biasanya kalau seekor kembar suka bagus sebagai tahanan. Kita cek lagi ke depan. Kita cek ke depan apakah mana ya? Nah, sudah mulai. Berarti yang satu jadi 4.500 sudah ketebus tadi ya. Kita hapus aja. Berarti nggak satu lagi di 4.000 berapa? 4.374 teman-teman untuk penurunan berikutnya kalau terjadi penurunan lagi ya. Nah, perhatikan teman-teman MA10 lagi menuju ke bawah teman-teman. Tapi target kenaikan sudah mulai ada saya teman-teman ini. Ini adalah target kenaikan di angka 4.600 teman-teman ya. Terus di mana lagi? Perhatikan di angka sini 4.800 itu area kenaikannya. Ini kepala kembar, si aman. Nah di sini juga ada nih. Yang terdekatnya di sini teman dikit. Nah, sebenarnya kalau digedein mah ketahuan teman-teman. Nah di sini juga ada area kenaikan dia teman-teman nih. Di angka 4.840. Terus ada lagi yang dekatnya di sini teman-teman, di angka 4.500 dan area penurunan di sini teman-teman. Walaupun lagi naik tapi ini area penurunan. Kenapa? Karena si ekor hijau. Nah, ini MA10 lagi menuju ke bawah teman-teman ya. Artinya ini dalam posisi masih dari posisi downtrend teman-teman. Hati-hati. Kalau sudah downtrend begini hati-hati ya. Nah, kemarin sempat kita ulang dari tunggu sebentar. Tunggu sebentar karena saya harus harus di refresh dulu ya. Nah sekarang sudah. Nah perhatikan teman-teman, sebenarnya si bandar foreign itu sudah akumulasi teman di sini nih. Nah akumulasi. Nah hari ini pembuangan luar biasa ya, 500,6 juta ya. Dia tidak terlalu besar ternyata teman-teman. Pengeluarannya tidak terlalu besar ya. Nah ini untuk si bandar lokal juga lagi jualan. Artinya sebenarnya si Hexa ini lagi dibuang teman-teman, lagi ada pembuangan dulu karena kemarin sudah mahal. Jadi sudah 3 kali dia dijual di harga mahal tapi tidak bisa nembus kenaikan yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi itu di angka 7.400, di angka 6.800 dan kemarin terakhir di angka 6.700 sekian. Nah ini langsung diturunkan, dia langsung jebol teman-teman ya. Langsung jebol di sini nih angka 4.900 5 ribuan lah. Ini lagi menuju harga tengah dan sekarang lagi di harga tengahnya teman-teman. Di harga tengahnya ya. Nah, kita akan lihat teman-teman bagaimana Hexa ini secara keseluruhan ya. Dari mulai awal sampai akhir. Nah, lihatlah. Nah, sini sempat ada pucuk di tahun 2012 di angka 10.000 teman-teman. Jadi ini ada kesempatan. Nah sekarang itu lagi diturunin dulu dari pucuk 10.000 aja bisa turun sampai ke level 1.185. Tetapi jarak 2016 teman-teman, 2016 terus merangsak naik sampai puncaknya tapi sebelum puncak ini ya bisa ke level yang harga tertingginya itu di angka 7 ribuan ya, di angka 7 ribuan. Ketika tahun 2022 sejak Covid teman-teman ya, ini sejak Covid dia langsung dilongsorkan, dinaikin lagi naik lagi longsor lagi. Nah mudah-mudahan ini tidak lepas daripada dia dijual di harga mahal teman-teman ya. Artinya hanya sampai sini aja sudahlah, sampai sini aja gitu kan. Biar istilahnya si Hexa ini dijual di harga mahalnya aja. Jangan di harga murah, karena kalau harga murah lumayan bisa turun sampai ke level berapa nih? 1.000-an ya. Mudah-mudahan sih dia dijual di harga murah. Karena sekarang lagi posisi downtrend maka biarkan aja dulu teman-teman. Mungkin nanti kalau di 6.000 agak lumayan jauh juga ya 6.000 ya. Ini kita hitung harga wajar sementara, harga wajar kuartal tingginya belum ketahuan teman-teman kita. Di sini ya 6.000 ya. Nah, targetnya di sini. Saya punya sih target teman-teman di 6.000, teman 6.400 cuman sekarang
mungkin istilahnya jangan santai dulu aja teman-teman yang di angka 5.000. Kenapa? Ini lagi posisi downtrend teman-teman, lagi posisi downtrend, tapi sudah terlihat jelas sih sini kemarin sudah ada pungutan dari bandar forennya, cuman kemarin pas mungut langsung dilemparin ke dalam lagi gitu ya. Menjadikan si Hexa ini dalam posisi downtrend teman-teman ya. Tunggu aja teman-teman ya. Nah ini yang menjadi masalah itu sebenarnya kenapa dia nurunin lama itu bid dan overnya tipis teman-teman ya. Kenapa nuruninnya lama? Nggak ada peminatnya teman-teman ya, nggak ada peminat jadi dia lama. Tapi kalau dia mau naikin teman-teman dia cenderung cepat teman-teman ya, cepat tuh. Ini bisa naik bisa ke angka 7.500 lagi gitu kan kalau istilahnya naikinnya cepat. Dia kalau naikin nanjak terus teman-teman. Kalau mau ngebuang agak sedikit susah. Kenapa? Karena bid dan overnya tipis teman-teman ya, bid dan overnya tipis cuman 141 91 gitu kan, jadi cenderung agak lama mungkin. Jadi untuk ngebanting 1.000 lot aja kan agak sedikit susah teman-teman ya, makanya cenderung saya ini cenderung lambat lah teman-teman ya. Tunggu aja mungkin nanti mudah-mudahan sih tidak dilempar dari 4.300 teman-teman ya di sini nih. Sebenarnya sini sudah mulai masuk harga tengah teman-teman, artinya sudah mulai di hari ini di harga wajarnya selama 10 tahunan ini di harga wajar, mudah-mudahan tidak jebol ya. Kita tunggu aja EMA sebelum di bawah candle lagi, ini juga sedikit lagi teman-teman ya, sedikit lagi EMA sebelum di bawah candle lagi nih. Kemarin sudah si candlenya nyamperin MA gitu kan, dia tanda-tanda kenaikan sudah dibikin di 4.500 sama di angka 4.600. Apabila sudah mulai bisa melewati 4.800 cenderung aman. Makanya saya bilang kemarin di sini dikasih target di sini kan, di sini ada gap dikit, saya bilang di sini siapa tuh ke sini, ternyata tidak ya, tidak ke sini. Nah sekarang itu dia harus kalau ingin uptrend dia bisa harus melewati 5.055 teman-teman ya, ke 6.000 sedikit lagi berarti kan di sini kan 6.000. Nah ada sini kan saya punya target yang ke 6.400 teman-teman untuk si Hexa ini, dan yang paling dekat ke 5.000 ke 6.000 nya ya ini teman-teman di 5.800an, karena berdasarkan harga wajar kuartal 1 5.700 teman-teman ya. Oke, yang penting teman-teman ini harus bisa melewati gunung pertama di sini nih, bukit pertama. Kalau bukit kedua sudah terlewati, cenderung dia sideways sebentar bisa uptrend kembali. Oke, karena bid dan overnya tipis cenderung gampang di up ya teman-teman. Kalau bid dan overnya tipis gampang di up. Tinggal tunggu aja nih selesai si poren sama bandar lokal cenderung sudah mulai dia ngebuang itu sampai sini teman-teman, ngebuang itu yang signifikan ke sampai bulan nih, sampai bulan sini nih. November itu sudah ngebuang teman, mungkin tahun ini lah mulai di up kembali ya, 6.000 bisa lah teman-teman, karena dia sudah mulai di harga wajarnya. Ini sudah di harga wajar di angka 4.439. Berarti ada kenaikan ya, walaupun tidak sampai ke 6.700, tapi kalau ke 6.000 bisa lah teman-teman di sini ya. 5.900 saya juga punya target di angka berapa? Yang paling bawahnya itu di angka 5.700 ya. Pengennya sih ke akhirnya 6.400 gitu ya. Sini aja cukup lah teman-teman. Nanti kalau 6.600 nanti mungkin setelah ada kenaikan dikit pada sini nih MA10 di bawah kanan, nah mungkin bisa average dikit aja, yang penting teman bisa sampai average ke 5.700 aja teman-teman, cenderung aman, walaupun dibiarkan nanti 5.700 bisa kejemput lagi. Cuman teman-teman hanya bisa bersahabat dengan waktu, jangan sampai teman-teman ya udahlah istilahnya putus asa gitu, akhirnya kata sayang teman dari 6.000 di kata sekarang terlambat ya. Lebih baik santai aja ya. Dia juga bagian dividen juga berapa persen nih, 714 ya, lumayan lah teman-teman, istilahnya si si dividen juga lumayan kan, 700-an kan, 714 ya. Kalau di 5.700 berarti teman-teman kalau di waktu dividen aja 5.700 berarti harusnya teman-teman lumayan juga gitu kan, punya 714 bagi 6.000 berapa teman-teman? 700. Ini kalau ngambil dari tahun lalu lah, di bagian 6.000 berapa persen? Lumayan teman-teman, 11% ya. Ya setiap tahun punya 11% kan lumayan. Ya kan? Lumayan kan 11% teman-teman dari dividennya kalau ngebagiin dividen lagi 700 lagi. Ya, oke teman-teman. Jadi walaupun teman-teman nyangkut tapi punya dividen. Nah, itulah keunggulan biasanya. Nanti tinggal nyicil aja dikit-dikit, teman-teman nyicil aja. Oh ini sudah berapa persen nih? Kira-kira berapa persen nih kalau dari 6.000 ya? 6.000 berapa persen?
pingin di pas 6.000 susah amat ya. Nah sini aja lah kurang lebih ya. Udah 25% seharusnya sih udah mulai average dikit teman. Jadi harga sudah mulai berkurang, mungkin 5.700 average lagi dikit ya. Cenderung kalau yang berfundamental atau yang punya apa nama yang punya dividen udah gitu aja teman-teman. Seiring dengan waktu juga akan kejemput kok. Sembari nunggu teman-teman kan punya 11%. Kalau harganya teman-teman 6.000 gitu kan lumayan kan, 11% masuk tiap bulan. Lumayan kan dari dividennya tanpa harus menjual sahamnya, tapi teman-teman punya istilahnya dividennya. Walaupun turun sampai nyicil aja kan, nyicil setiap tahun nyicil teman-teman, semakin jumlah lotnya besar ya otomatis setiap yang dividen dibagikan kan lumayan besar juga gitu kan. Oke teman-teman, Hexa walaupun di 6.000 teman-teman masih bisa dapatin yang namanya dividennya. Lanjut ke BRRC. BRRC kali. BRRC ya. BRRC. BRRC. Nah, garis penurunan sudah dilewati teman-teman, biarin aja. Saya hapus dulu sini teman-teman. Di sini ada garis penurunan lagi di angka 52 teman-teman ya, tapi MA10 lagi menuju ke atas. Ini ada target dikit teman-teman di sini nih. Dikit banget ya. Dia 81 ya target kenaikan. Teman kita ada yang sudah mulai untung di sini ya. MA10 lagi menuju ke atas, tapi perhatikan teman-teman ada di angka 51 target penurunannya. Suatu saat di angka sini. Kalau sekarang nikmatin aja kenaikannya bisa ke level 80 sama dia target saya di 88. Ini adalah emiten yang aneh target kita sini. Saya pikir ke 293 bisa teman. Kenapa? Saat teman-teman bersahabat dengan waktu, ini juga di harga 50 kan lebih cepat teman-teman, lebih cepat ke 50 kan langsung di up kembali. Nah, itu pertanda baik sebenarnya teman-teman ya. Ini jumlah di masyarakat 30%, 2,9 juta lot di harga 210 ya. Ini papan pengembangan. Kalau kita lihat teman-teman dari pungutan bandar lokalnya sudah mulai mungut dikit-dikit kemarin sejak disuspend ya. Si lokalnya sudah mulai ngambil lagi, kita cek deh si lokalnya. Udah 12% ya naik sekarang ya. Yang masuk lagi menuju ke atas, mudah-mudahan tidak jebol teman-teman. Saya punya tahanan hanya di angka sini aja. Di angka 50 aja udah nggak ada lagi teman-teman. Yang angka 51 ya. Nah, teman-teman ini domestik. Ada si AG. Oh, si AG bagus teman-teman domestiknya nih. Dengan sekarang ya. Di apa namanya di porennya ada si YU teman-teman ya. Ini sebenarnya porennya masih ada di dalam, cuma tinggal sedikit lagi ya. Kemarin sudah ngambil tinggi jualan teman-teman, dijualan pas sekarang itu jualan. Jadi si poren beberapa hari tinggal 13 sampai tanggal 19 itu jualan terus teman-teman ya. Emang sebenarnya sih masih punya barang gitu ya. Kita cek deh dari tanggal 9 Januari sebenarnya sudah berapa. 9 Januari ini tergolong cepat teman-teman, ini di up-nya ya. Wow, udah 2,4 juta lot. Nah, ini yang apa nih yang nerima teman-teman kita nih, YP, XL, PD, CC, XC. Ini teman-teman kita NI gitu kakak ya. Ini kan si OY si XA nih. Ini cepat teman-teman segini di up-nya. Beda dengan si asli, teman-teman. Asli sampai sekarang hanya dibuka keran aja ya. Ini sudah karena naik ke 7 hampir ke 81, cenderung bagus teman-teman ya. Nah, kita cek deh tanggal 19 sih ini yang berperan penting siapa sih ngejual? Yang ngebeli teman-teman ya. Tanggal 19 ya untuk domestiknya. Teman-teman kita pada harus pada jualan, bagus pada jualan, dan AG SG cenderung bagus teman-teman. Yang nerima nih ada si AG, ada si SG, ada si CP yang nerima, sama si MG, sama si AG sudah masuk walaupun dikit. Saya pikir sih bisalah teman-teman ke angka 81 sama di angka 89 ya untuk menutup PR-nya ataupun menutup gap-nya ya di angka sini teman-teman, di angka 110 ya. Ini 110. Jadi dia punya dua teman-teman, di sini satu nih. Nah, sini nih. 110-nya ya. Nah, ini untuk MA10 lagi menuju ke bawah, walaupun bandar lokal cenderung ngejual, bandar poren juga cenderung ngejual, tapi ternyata di luar daripada bandar lokal dan poren cenderung ada si AG yang sudah masuk. Terus CP juga sudah mulai masuk teman-teman, cuman sama si AG sudah mulai masuk teman-teman. Ini bagus teman-teman. XA juga sudah masuk 1,2 ribu ya.
untuk masuk lagi. Mudah-mudahan sih bisa lah teman-teman ke angka 81 karena si MA10 lagi menuju ke atas. Oke teman-teman, untuk si BRRC seperti itu. Teman kita yang lumayan katanya sudah untung, ya bagus teman-teman ya. LRNA teman-teman, LRNA Eka Sari Lorena. Saya di sini tidak melihat fundamental dulu teman-teman ya. Ini beta nomornya tipis banget ya. LNA. Hati-hati ya, beta nomornya tipis teman-teman ya. Saya cenderung kalau yang bit dan opernya tipis, lebih baik teman-teman ngambil yang akselerasi, itu lebih enak tuh kalau mau belajar LRNA. Kalau pingin belajar apa namanya transaksi teman-teman, yang transaksi yang lumayan tipis lah gitu ya, di akselerasi aja teman-teman, lebih enak tuh teman-teman ya. LNA itu cenderung dia dijual di harga lebih atas daripada harga wajar. Selama 10 tahun itu dia dijual di atas harga wajar, artinya di atas 150. Apabila dia melewati harga setengahnya, harga setengah berarti sudah murah teman-teman. 125 itu murah, kalau pengen murah banget waktu tahun berapa nih? Tahun 2018 di harga 90 tapi tidak dikasih lagi. Cenderung dia dijual di angka 100-an ke atas. Jadi dia mungkin supportnya nanti teman-teman di angka di harga tengah aja. Itu juga beberapa kali, cuma 2 kali aja harga tengah tapi langsung di up lagi. Nah cenderung dia kalau lihat dari keseluruhannya tidak dijual harga tinggi lebih daripada 260-an ya, di sini nih 254, jadi targetnya hanya 254 aja, gak usah tinggi-tinggi teman-teman. Kalau harga di sini sudah cenderung agak sedikit lumayan murah teman-teman di sini, apalagi sini sudah mulai istilahnya sudah mulai di up, dan dia kecenderungan open gap juga teman-teman, sama seperti loncat kodok juga gitu ya. Saya kasih garis aja ya, garis kenaikan di sini teman-teman. Ini karena bit opennya tipis, saya pikir sih lebih gampang di up ini ya. Di angka 196 lah target teman-teman, target kenaikan. Nah ini juga sama target penurunan di mana di sini yang terdekat aja ya. Ini ada gap kecil teman-teman ya, 161. Sini ada target kenaikan, nggak ada, sini nggak ada, di sini nggak ada. Cenderung dia langsung ke sini aja teman-teman, ke angka 197. Di bawah juga kan ini cenderung. Nah ini juga kalau sudah mencapai bawah sini udah murah teman-teman ya. Di angka berapa ini? 130 itu murah teman-teman. Itu area penurunannya nanti ke depannya. Terus di angka berapa lagi ini, si ekor merah ada yang ke 125. 125 murah teman-teman ya. Kalau teman perhatikan di sini 125 adalah area sini nih ya kan, area sini. Area di bawah harga wajar, artinya di harga murah. Ya. Target jangan jauh-jauh teman-teman, ke sini aja ya. 197 kalau mau ke sini udah teman-teman. Ada si kepala merah enggak di sini? Kita cek si kepala merah ada enggak? 123 ada si kepala merah di sini. Nah, di sini aja. 214 itu targetnya. Tapi kadang-kadang tersentuh sama shadow, maka manfaatin shadownya teman-teman ya. Manfaatin dan shadownya teman-teman. Sekarang juga lagi posisinya ada sedikit lagi di teman-teman, tinggal contohnya gitu. Kalau yang bintang nomor sedikit mah kecil mah gampang teman-teman ya. Walaupun istilah teman-teman nyangkut di atas, nanti dikejemput lagi, average aja dikit, nanti ketika di bawah lagi di 160 average aja. Kalau dia ke bawah lagi. Harus santai di sini teman-teman, harus santai. Contohnya teman-teman nyangkut di 195 udah santai aja. Sekarang waktunya average aja. Nanti juga ketemu shadownya langsung jual. Jadi kalau yang bid dan over tipis itu enak buat latihan teman-teman. Jadi teman-teman juga tidak terlalu besar kan untuk pengeluarannya, hanya butuh 10 latihan tuh 10 lot teman-teman, beli di bawah itu kan nanti jual dia. Kalau average juga tidak terlalu besar teman-teman ya, untuk istilah yang kecil seperti bid dan over tipis. Oke teman-teman, untuk LRNA seperti itu ya. Saya kalau secara ini enak untuk apa ya namanya, saya juga kalau dulu kalau belajar yang seperti saya, kalau belajar itu dulu mencari emiten yang banyak shadownya teman-teman. Kalau emiten yang banyak shadow cenderung enak untuk belajar ya. Oke teman-teman, untuk LRNA seperti itu ya. Gap sangat lebar banget untuk ke bawah, tapi masih lagi menuju ke atas. Saya pikir sih bisa lah ke 198 lagi sebagai penebus di sini ya, ditebus. Oke teman-teman, ada PSAB teman-teman ya. PSAB. PSAB harga wajar 105 ya. PSAB sudah menembus garis kenaikannya, saya hapus aja ya. 1. Ini belum ya, biarin aja. Jadi baru 1 aja. Tadi sudah nyampe targetnya teman-teman di 306 dengan shadow, tapi yang meningkatkan jejak penurunan, maka biarkan aja, dia juga ada target penurunan di sini nih. Di angka 269, tapi MA10 lagi menuju ke atas, cenderung masih uptrend teman-teman ya. MA200 juga menuju ke atas, MA20 menuju ke atas, MA10 menuju ke atas. Artinya cenderung
masih uptrend. Target selanjutnya ada di angka 342, mudah-mudahan bisa ke arah situ. Bandar Poren keluar tapi tidak terlalu banyak dibanding dengan pengambilannya, dia masih ada di atas, artinya masih banyak barangnya. Bandar lokal cenderung ngambil ya, bandar lokal juga cenderung ngambil ke atas teman-teman ya. Dan per hari ini kita lihat deh untuk bandar detektornya ataupun broker summary-nya. Mana lama tuh. Per hari ini kita lihat untuk lokal dulu deh. Ada XC, SQ, CC yang ngambil teman-teman ya. Tapi di sini terdeteksi ada bandar yang masuk teman-teman ya. Kita cek deh dari 3 hari ini nih. 14 Februari teman-teman ya. 14 Februari kita cek siapa yang ngambil. Ada CP teman-teman, ada SQ, ada berarti si SQ teman-teman ya. Si SQ ya. Si SQ ada sebagai bandar di sini, sebagian bandar, bukan semuanya bandar, sebagian bandar teman-teman ya. SQ, CC, YP, SH ini sudah mulai masuk. Cenderung sih walaupun banyak teman-teman kita yang makan teman-teman ya. Karena ini kalau kenapa istilahnya naik karena dimakan sebelah kanannya teman-teman. Beda kalau teman-teman kita naruh sebelah kiri, makanya terdeteksi naik. Jadi si barang dimakan sama lokal itu lebih baik teman-teman ketimbang teman-teman nunggu sebelah kiri untuk mendapatkan barang, akhirnya dikasih barang turun. Tapi kalau teman kita kayak retail itu HK sebelah kanan teman-teman, betul ada penurunan dari bandar lokal ataupun poren, tetapi si barangnya dimakan teman-teman. Nah bedanya seperti itu teman-teman ya. Nah ini siapa nama si poren berhasil jualan ya, si CC sama si AK. Sini si AG sudah mulai masuk. Ini sebenarnya si AG lumayan juga teman-teman ya, walaupun kalau si AG yang memimpin, tapi saya pikir sih bukan si AG yang memimpin ini. Kalau si AG yang memimpin cenderung nginjek teman-teman. Setelah di bawah baru di sekarang si kayak di akro teman-teman, si AG yang memimpin tuh diinjek dia teman-teman jatuhnya. Oke teman-teman, saya pikir sih MA10 masih di atas, MA10 masih di bawah candle, cenderung ke atas, MA20 juga cenderung menuju ke atas, MA200 juga cenderung menuju ke atas. Artinya masih ada potensi uptrend teman-teman. Saya pikir sih ke angka 342 bisa lah teman-teman ya. Target kenaikan saya sudah mulai dihapus 1, tinggal 2 lagi, walaupun sudah tertembus sama shadow, saya tidak akan hapus karena belum ketemu sama body teman-teman. Hati-hati area penurunan di angka 270 terus di angka 250. Sementara ini per hari ini poren keluar, CCAK lumayan nilainya, tapi di bandar lokal cenderung masuk. Bandar poren masih banyak ya, dan lokal juga masih banyak untuk barangnya. Oke, sekian dan terima kasih. Kita sambung lagi ke emiten teman-teman berikutnya. Oke, ciao.